Konser yang digelar calon bupati dan wakil bupati Pohuwato Gorontalo awal September ini sempat viral di media sosial. Selain tak mematuhi protokol COVID-19, konser yang mengundang ribuan orang ini dikhawatirkan jadi klaster penyebaran COVID-19. Apa yang terjadi di Gorontalo inilah yang jadi kekhawatiran ke depan saat Komisi Pemilihan Umum lewat peraturan KPU atau PKPU mengizinkan kampanye pilkada lewat konser musik. Apalagi jika konser menghadirkan artis terkenal. Di lokasi konser musik mungkin bisa dikendalikan jumlah orangnya. Tetapi kan suara ataupun kemudian suasana konser musik itu tidak hanya muncul di lokasi. Dia bisa menjadi penarik minat, apalagi kalau yang berkonser itu artis terkenal, masyarakat awam untuk datang berbondong-bondong. Mengapa kemudian ini menjadi sesuatu yang riskan? Karena yang kedua adalah disiplin dan kepatuhan masyarakat kita relatif masih sangat rendah, bahkan dalam kadar yang sangat mengkhawatirkan. Komisi Pemilihan Umum menegaskan, tidak begitu saja memperbolehkan kampanye konser musik di tengah ancaman pandemi COVID-19. Walau peraturannya harus mengacu pada Undang-Undang Pilkada, KPU pun memodifikasi peraturan KPU soal kampanye di tengah pandemi dengan membatasi jumlah peserta konser musik maksimal 100 orang. Sementara peserta debat atau rapat umum dalam ruangan maksimal 50 orang. Setiap kegiatan kampanye yang mengumpulkan massa ini juga wajib mendapat izin dari Satgas Penanganan COVID-19 setempat. Mendapat rekomendasi dari lembaga yang punya otoritas terkait dengan corona. Kalau dulu kan gugus tugas, sekarang Satgas gitu. Jadi harus dapat rekomendasi. Kalau daerah itu rawan nggak dikasih rekomendasi nggak bisa dijalankan. Gitu loh. Kita buat turunannya, misalnya diatur lebih ketat misalnya. Hanya boleh dilakukan secara virtual misalnya, bisa saja karena di tengah pandemi gitu ya. Pimpinan DPR menilai izin keramaian bisa dikeluarkan dengan mempertimbangkan tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Dalam penyelenggaraannya tidak hanya peraturan KPU, di situ harus ada izin penyelenggaraan dan lain-lain. Nah, saya pikir dalam satu tempat itu penyelenggara pemilu termasuk mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah kemudian di tempat tersebut kasuistik ini masyarakatnya bisa terkendali atau kemudian zona COVID-nya tinggi. Nah, sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kemudian mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau saya sendiri sih berpendapat sebaiknya konser-konser seperti itu ya sebaiknya dihindarkan. Hingga 16 September 2020, Indonesia mencatat hampir 290.000 kasus positif COVID-19 dengan penambahan kasus harian hampir 4.000 yang menjadi puncak penambahan tertinggi sejak awal pandemi. Kerumunan dalam pilkada jadi ancaman nyata ledakan kasus corona. Dikala kasus kita 230.000 saja sudah over capacity terkait dengan health system kita. Kemudian juga sudah banyak yang bertumbangan. Nanti kami melakukan forecasting ya untuk nanti sekitar 9 Desember, artinya kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Kalau kasus harian hari ini aja 4.000 kasus konsisten hingga nanti Desember, maka perkiraan kasus di bulan Desember itu sekitar 600.000 sampai 1 juta kasus. Selama belum ada PKPU atau peraturan yang mentransformasikan proses kampanye dari sifatnya pengerahan massa kepada kampanye yang sifatnya virtual, lebih edukatif, lebih safe, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Ini baru pada proses tahapan kampanye dan proses yang menuju 9 Desember. Nah, puncaknya pada 9 Desember nanti, Mas Budiman, ketika pencoblosan, ada ratusan juta penduduk kita yang akan mencoblos. Dan itu seluruh segmen usia. Bayangkan orang-orang dengan lanjut usia, orang-orang dengan komorbid, bahkan ibu-ibu hamil dan orang-orang yang memang beresiko secara kecacatan akan tetap mencoblos dan harus datang kepada TPS. Jika tak ingin pilkada jadi bencana baru di tengah kesulitan pandemi, Presiden pun diminta menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang Pilkada sebagai salah satu opsi mencegahnya. Tentu saja ini adalah aturan yang absurd, tetapi PKPU ini merupakan turunan dari Undang-Undang Pilkada
begitu. Sehingga kemudian kalau mau menghilangkan mekanisme kampanye yang menimbulkan kerumunan seperti konser musik, kemudian rapat umum, bahkan pertandingan olahraga, maka undang-undangnya harus diubah. Nah, masalahnya sekarang waktunya kan sudah sangat pendek ya. Jadi kalau Pak Jokowi memang khawatir dengan klaster pilkada, maka ya jalan satu-satunya adalah dengan mengeluarkan Perpu yang mengubah dan melarang atau menghilangkan adanya kampanye-kampanye yang bersifat kerumunan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi jadi risiko besar yang diambil bersama oleh pemerintah, KPU, dan DPR. Namun, jika keputusan ini bisa membahayakan lebih banyak nyawa, opsi penundaan pilkada masih terbuka. Tim Liputan, Kompas TV.